Wanita itu memberi hormat kepada Lin Kue, dan meminta maaf atas kelakuan adiknya. Dia berkata, "Saya adalah Kong Yao, memberi salam kepada Tuan Lin. Dan tolong maafkan tindakan bodoh dari adik saya ini." Lin Kue bertanya kepada pengawal Yang, "Siapa wanita ini?" Pengawal Yang menjawab, "Ini adalah nona kami, yang merupakan anak tertua dari Tuan Kong." Kong Yao berkata, "Adik laki-laki saya tidak sopan kepada Anda, saya Kong Yao meminta maaf kepada Tuan Lin." Lin Kue menjawab, "Itu bukan masalah, dia hanyalah seorang bocah. Ngomong-ngomong, ada perlu apa Nona Kong kemari?" Kong Yao menjawab, "Nenek sudah bangun, dan ingin melihat orang yang menyelamatkannya. Saya di sini, untuk mengundang Anda menemuinya." Lin Kue menjawab, "Baiklah, Nona Kong, tolong tunjukkan jalannya." Tuan Kong sangat bahagia, karena ibunya sudah bangun dari koma. Kemudian berkata, "Ibuku benar-benar bangun, Anda benar-benar seorang penyelamat." Sambil memberi hormat, Tuan Kong kembali berkata, "Kebaikan besar Tuan Lin, saya tidak akan melupakannya." Lin Kue menjawab, "Cukup basa-basinya, bagaimana kabar wanita tua itu sekarang?" Tuan Kong menjawab, "Ibuku sudah sadar, dan mendengar bahwa ada yang menyelamatkannya. Jadi, dia ingin melihat sang penyelamat itu. Saya tidak bisa membantahnya, jadi saya meminta anak saya, untuk mengundang Anda kembali." Lin Kue menjawab, "Oh, ternyata begitu. Baiklah, aku akan ke sana untuk melihatnya." Lin Kue pun kembali ke ruangan wanita tua itu, untuk menemui Nyonya Kong. Wanita tua itu berkata, "Salam Tuan Lin, orang tua ini memberi hormat kepada Anda." Lin Kue menahan wanita tua itu untuk bangun, sambil berkata, "Anda tidak perlu sungkan, Anda sudah sembuh dari penyakit serius, jadi tidak boleh terlalu banyak bergerak." Wanita tua itu menjawab, "Baiklah, terima kasih Tuan atas kebaikannya." Kemudian, Lin Kue menoleh ke arah Tuan Kong. Lalu berkata, "Wanita tua ini lemah, aku akan menuliskan resep nanti. Obat di resep itu harus diminum setiap hari, agar dia cepat bangun dari tempat tidur." Tuan Kong pun tersenyum bahagia, mendengar perkataan Lin Kue. Kemudian berkata, "Terima kasih Tuan Lin, kebaikan Anda tidak akan pernah saya lupakan." Lalu, Lin Kue meninggalkan ruangan itu, dan kembali untuk menuju ke ruangan, tempat dia beristirahat. Di luar, bocah itu menghadang Lin Kue sambil berlutut, dan membawa pemukul kayu di punggungnya. Dia berkata, "Saya telah menyinggung Anda, tolong beri saya hukuman." Lin Kue menjawab, "Karena sudah dihukum sebelumnya, jadi tidak perlu lagi." Tapi bocah itu malah menyodorkan pemukul kayu kepada Lin Kue. Sambil berkata, "Saya Kong Qian, melakukan kesalahan kepada Anda, saya pantas dihukum, tolong Anda lakukan." Kemudian, Lin Kue menoleh ke arah pengawal Yang, dan bertanya, "Tuan Yang, ada apa dengan bocah ini?" Sambil memberi hormat, pengawal Yang menjawab, "Tuan Lin, mari ikut saya sebentar untuk berbicara." Lalu, pengawal Yang menjelaskan kepada Lin Kue, apa yang sedang terjadi sebenarnya. Bocah itu menatap ke arah Lin Kue, yang sedang berbicara kepada pengawal Yang. Sambil berbisik, dia berkata, "Paman Yang, aku serahkan semuanya kepadamu." Pengawal Yang menjelaskan kepada Lin Kue, dia berkata, "Setelah Nyonya bangun, dia tahu bahwa Anda adalah seorang pria yang kuat. Belakangan ini dia mendengar, bahwa Anda menjinakkan harimau magis, lalu dijadikan sebagai binatang peliharaan. Lalu dia berubah pikiran, dan mengurung diri. Kemudian, dia menunggu Anda untuk keluar, dan memohon. Saya kira, Tuan Muda sekarang sangat mengagumi Anda. Saya khawatir, dia ingin menjadi murid Anda." Lin Kue hanya tersenyum, kemudian menjawab, "Begitu ya, temperamen bocah ini cukup menarik." Pengawal Yang kembali berkata, "Temperamen Tuan Muda ini keras kepala, bahkan gurunya sampai sakit kepala dibuatnya." Lin Kue menjawab, "Begitu ya, Tuan Yang, kau di sini ternyata jadi perantara, agar aku mau menerima dia menjadi muridku." Pengawal Yang langsung berkeringat dingin, karena Lin Kue mengetahui tujuannya. Lin Kue menjawab, "Baiklah, aku paham, apa maksud dari perkataanmu." Kemudian, Lin Kue menghampiri bocah itu, yang masih berlutut. Lalu berkata, "Apakah kau ingin aku menjadi gurumu?" Bocah itu pun bersujud, lalu menjawab, "Tuan Lin, tolong kabulkan permintaanku ini." Lin Kue menjawab, "Sangat disayangkan, bahwa aku tidak berencana untuk menerima murid, karena itu sangatlah merepotkan."
Namun, bukan tidak mungkin untuk mengajarimu serangkaian latihan. Wajah bocah itu pun langsung bahagia, meskipun Lin Kue menolak untuk menjadi gurunya, tapi akan mengajarkan serangkaian latihan kepadanya. Lin Kue pun menuliskan rangkaian menu latihan di atas sebuah kertas. Untuk menjadikan bocah itu jadi lebih baik, dan tidak sesampah sekarang. Tuan Kong sangat terkejut, melihat jurus seni bela diri, yang ditulis oleh Lin Kue, untuk diberikan kepada anaknya. Kemudian, dia berkata, "Tuan Lin sangat baik, saya tidak tahu, bagaimana saya harus membalasnya." Karena bocah itu bingung, dan tidak mengetahui, apa yang telah ditulis oleh Lin Kue untuknya. Dia bertanya kepada ayahnya, "Ayah, teknik apa ini?" Tuan Kong menjawab, "Dasar bocah bodoh, cepat bersujud kepada Tuan Lin, ikuti nasihatnya, sungguh merupakan berkah bagimu, untuk bisa berkultivasi di masa depan." Bocah itu pun langsung bersujud kepada Lin Kue, sambil berkata, "Saya berterima kasih kepada Anda Tuan Lin, atas nasihatnya." Tuan Kong bertanya, "Jika saya boleh tahu, apa nama teknik ini?" "Ini adalah kumpulan metode tinju, yang aku buat. Kau bisa menyebutnya dengan nama, Kong Jiakuan," ucap Lin Kue menjawab Tuan Kong. Tuan Kong berterima kasih, kemudian berkata, "Kami mendirikan negara, dengan kekuatan militer. Dan ada master yang tak terhitung jumlahnya, dalam sejarah kami. Namun, saya belum pernah mendengar, orang seperti Tuan, yang menciptakan teknik, hanya dengan satu tangan. Anda benar-benar, orang yang sangat berbakat." Lin Kue menjawab, "Aku hanyalah seorang kultivator, yang memiliki sedikit pengalaman dalam seni bela diri. Jika itu bisa bermanfaat bagi anakmu, itu tidak akan menyita banyak pikiranku." Tuan Kong beserta anaknya, kembali berterima kasih kepada Lin Kue, yang sudah memberikan teknik seni bela diri tingkat tinggi, kepada mereka. Lalu berkata, "Ini tidak hanya membantu, setelah mempelajari rangkaian teknik tinju ini, anak saya akan menjadi kuat di masa depan." Bocah itu juga berkata, "Tuan Lin, saya akan mempelajari teknik ini dengan sangat baik, saya tidak akan mengecewakan Anda." Karena urusan di sana sudah selesai, Lin Kue pun pamit kepada keluarga Kong. Kemudian berkata, "Karena masalah di sini sudah terselesaikan, aku pamit dulu." Sambil memberi hormat, Tuan Kong menjawab, "Tuan Immortal, saya tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepada Anda, saya ingin melakukan lebih banyak persahabatan dengan Anda, tolong habiskan beberapa hari lagi di sini." Lin Kue menjawab, "Aku sudah turun dari gunung selama beberapa hari, aku harus kembali untuk kembali latihan. Jadi, Tuan Kong jangan repot-repot." Bocah itu memohon kepada Lin Kue, agar tetap tinggal. Lalu berkata, "Tidak bisakah Tuan Lin, tinggal beberapa hari lagi di sini?" Lin Kue menjawab, "Aku tidak bisa, bocah, kau harus berlatih dengan rajin, untuk menguasai teknik tinju yang aku ajarkan. Dan kau akan mampu, mencapai sesuatu di masa depan." Dengan semangat yang membara, bocah itu menjawab, "Baik Tuan, saya akan berlatih, teknik yang Tuan ajarkan kepada saya, dengan tekun." Lin Kue pun tersenyum, melihat bocah itu yang tadinya manja, sekarang menjadi penuh tekad. Karena, diberikan teknik seni bela diri olehnya. Lalu, pengawal yang menyiapkan kereta, untuk mengantar kembali Lin Kue ke gunung. Dia berkata, "Tuan muda, silakan masuk ke kereta ini, saya akan mengantar Anda untuk kembali ke gunung." Dan mereka pun berangkat, untuk menuju gunung, tempat Lin Kue dan Sanjun tinggal. Di dalam kereta, Lin Kue melihat sebuah uang kertas, yang diberikan Tuan Kong kepadanya. Setelah memperhatikan dengan seksama, Lin Kue berpikir, seberapa berharganya uang kertas ini. Sebenarnya, bagaimanapun juga aku dapat membeli, lebih banyak bahan herbal untuk latihanku, dengan uang ini. Pasti kultivasiku, akan maju selangkah. Lin Kue pun mampir ke pasar, untuk membeli bahan-bahan herbal, yang akan dia gunakan, untuk meningkatkan kultivasinya, setelah disuling menjadi sebuah pil. Lin Kue membeli banyak barang, kemudian menyuruh pelayan dari toko obat itu, untuk mengantarnya. Dan berkata, langsung bawa ke gerbong, yang ada di jalan sebelah sana.
Cari orang bernama Yang Guanren di depan kereta kuda. Katakan bahwa barang dari Tuan Lin telah tiba. Pelayan itu menjawab, baik Tuan Muda, saya akan mengantarkannya. Lin Kue pun kembali ke toko bahan herbal yang lainnya untuk mencari obat herbal yang dia butuhkan untuk meningkatkan kultivasinya. Saat Lin Kue sedang mencari-cari obat yang diperlukan, terdengar seseorang berkata, "Bukankah ini menantu Lin? Akhirnya kita bertemu." Lin Kue pun melirik kepada orang yang berbicara itu. Rupanya, dia adalah pelayan keluarga Guo, yang dulu pernah ditinggalinya. Lin Kue bertanya, "Kau adalah Su'er bukan?" Su'er menjawab, "Benar, menantu Lin, akhirnya saya menemukan Anda. Tuan meminta saya untuk mencari Anda kemana-mana." Lin Kue bertanya, "Oh, ada perlu apa Paman Guo mencariku?" Su'er menjawab, "Tuan besar takut Anda tidak punya tempat tinggal, jadi beliau menyewa rumah khusus untuk Anda tinggali." Lin Kue berkata, "Untuk urusan tempat tinggal, aku sudah mendapatkannya, jadi tolong beritahu Paman Guo, agar dia tidak perlu khawatir tentang itu." Su'er yang merasa bahwa Lin Kue sedang berbohong, agar Paman Guo tidak khawatir. Jadi dia tetap memaksanya untuk ikut dengannya. Lin Kue kembali berkata, "Aku Lin Kue menerima kebaikan Paman Guo, dan aku akan kembali lain hari untuk berterima kasih kepadanya." Di tengah perbincangan itu, Bibi Puren berteriak kepada Su'er, dan berkata, "Su'er, kau sedang berbicara dengan siapa di sana?" Su'er pun langsung memberi hormat kepada Bibi Puren, kemudian berkata, "Nyonya, saya akhirnya bertemu dengan menantu Lin." Lin Kue hanya menatap Bibi Puren dengan wajah datar, tanpa menyapanya. Bibi Puren menjadi kesal dengan sikap Lin Kue. Kemudian berkata dalam hati, "Anak ini tidak menyapaku sama sekali, sungguh tidak sopan." Kemudian, Bibi Puren memarahi Su'er, lalu berkata, "Kau itu pelayan, aku baru saja membeli banyak kain, cepat pindahkan barang-barangnya." Su'er pun mengiyakan perintah dari Bibi Puren, yang terlihat sedang sangat kesal. Lalu, dia menoleh ke arah dari Lin Kue, dan langsung memalingkan wajahnya, dengan sangat kesal. Lin Kue pun tidak berkata apa-apa, dan hanya melihat Bibi Puren pergi dari sana. Kemudian, terdengar suara kuda, yang sedang berlari di tengah pasar. Orang-orang pun mencoba menghindar, karena kuda itu melaju dengan kencang, di tengah kerumunan orang-orang. Terlihatlah seorang bocah wanita, yang menaiki kuda putih, di tengah kerumunan orang-orang. Sambil berkata, "Minggir kau, jangan halangi jalanku." Bibi Puren pun hampir terseruduk oleh kuda itu, dan hampir jatuh karena terkejut. Dengan wajah kesal, dia berkata, "Dari mana gadis liar itu berasal? Apakah dia ingin cepat mati?" Mendengar perkataan dari Bibi Puren, gadis itu berhenti, lalu turun dari kudanya. Kemudian, menghampiri Bibi Puren, lalu bertanya, "Apakah kau barusan menyumpahiku dan berkata kasar?" Bibi Puren sedikit terkejut dengan sikap arogan gadis itu. Kemudian berkata, "Memangnya kenapa? Kau tahu bukan, bahwa di kota ini tidak diizinkan masuk dengan menunggang kuda?" Bukannya menyadari kesalahannya, gadis tak tahu diri itu langsung mencambuk wajah Bibi Puren menggunakan cambuk miliknya. Bibi Puren pun merasa kesakitan sambil memegang pipinya. Dia berkata, "Kau berani sekali, kau memukulku." Dengan arogan, gadis itu menjawab, "Tidak ada tempat di kota Lingzhou yang tidak bisa aku masuki. Kau berbicara kasar kepadaku, memangnya kau ini siapa?" Bibi Puren menjadi sangat kesal setelah dicambuk oleh gadis itu. Kemudian menoleh ke arah Su'er, dan berkata, "Dasar pelayan bajingan, kau hanya berdiri diam saja saat tuanmu dipukuli." Su'er pun hanya berkeringat dingin mendengar Bibi Puren yang memarahinya. Bibi Puren kembali berkata, "Bantu aku untuk mengatasi ini, apakah kau ingin diam terus di sana?" Su'er menjawab, "Tapi Nyonya, baiklah, saya akan menyelesaikan masalah ini." Kemudian, Su'er menghampiri gadis itu untuk menyelesaikan masalah di antara mereka. Gadis itu malah tertawa, kemudian berkata, "Keren juga, seorang pesuruh memiliki keberanian untuk berdiri di depanku." Sambil berkeringat dingin, Su'er menjawab, "Nona, tidak baik menunggang kuda di tempat padat penduduk. Anda bahkan memukuli orang, bahkan bisa melukai lebih dari satu orang." Bukannya mendengarkan perkataan dari Su'er, gadis itu malah mencambuk wajah Su'er,